Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, para orang tua siswa, serta siswa-siswi kami sekalian, khususnya peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga besar SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Bersyukur kita kepada Allah, diberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana yang telah kita rencanakan. Hari ini pada anak didik kami peserta MPLS, peserta didik baru, saya akan menyampaikan materi MPLS tentang tata krama. Jadi tentang tata krama ini kita harus mengetahui apa itu tata krama. Yang pertama, yang kedua, apa-apa saja macam tata krama. Yang ketiga, apa pentingnya tata krama bagi siswa. Dan yang keempat, bagaimana siswa bertata krama di sekolah dan di luar lingkup sekolah. Apa itu tata krama? Tata krama terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata dapat diartikan aturan, hukum, ataupun norma. Kenapa tata itu diartikan sebagai aturan? Nah, coba kita perhatikan contohnya. Ketika siswa menempatkan buku-buku belajarnya di atas meja belajar atau telah menyusun dan menatanya di rak buku, maka buku-buku tadi jadi teratur. Bayangkan kalau dia letakkan buku-buku belajarnya itu di dapur. Ya mungkin di situ ada sendok, ada gelas, ada buku. Nah, maka keadaan ini jadi tidak teratur. Jadi tata itu dapat diartikan sebagai menyusun atau menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga menjadi teratur. Akibatnya tata itu dapat diartikan sebagai aturan. Nah, begitu dia. Selanjutnya, krama. Apa itu krama? Krama dapat diartikan sebagai berbicara dan bertingkah laku kepada orang lain. Ya, berbicara dan bertingkah laku kepada orang lain. Sehingga tata krama adalah aturan berbicara dan bertingkah laku kepada orang lain. Nah, ketika seseorang sudah melakukan sikap tata krama ini diikuti oleh orang lain juga berperilaku dengan tata krama seperti itu, maka tata krama ini akan meluas, dipakai oleh orang banyak. Ketika orang banyak sudah menggunakan tata krama yang sama dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ini menjadi kebiasaan orang banyak dalam suatu lingkup yang besar, maka dapat dikatakan tata krama tadi itu menjadi suatu adat bagi masyarakat tertentu. Sehingga tata krama kadang-kadang diartikan orang menjadi adat sopan santun dalam suatu masyarakat. Ya, jadi tata krama dapat kita artikan aturan berbicara dan berperilaku kepada orang lain. Kadang-kadang diartikan orang sebagai adat sopan santun. Nah, ada pula yang menyederhanakannya dengan kata etika. Begitu tata krama. Lalu apa saja macam-macam tata krama? Tata krama ini ada tata krama pergaulan, ada tata krama perkenalan, ada tata krama berbicara, dan ada tata krama berpenampilan. Bagaimana bertata krama menurut macam-macam tadi? Bagaimana kita bertata krama dalam pergaulan? Bagaimana tata krama kita dalam perkenalan?
bagaimana tata krama kita dalam berbicara dan bagaimana tata krama kita dalam berpenampilan. Kita harus mengenal prinsip-prinsipnya dulu. Prinsipnya dalam tata krama ini kita adalah menghormati orang lain sebagaimana orang lain menghormati kita. Ya. Jadi kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka kita juga harus memperlakukan orang lain itu dengan baik. Begitu, itu prinsipnya. Ya. Jangan seperti orang kedondong, ya, manusia kedondong ataupun manusia durian. Apa itu manusia kedondong? Nah, kalau kedondong itu luarnya licin, cantik, apalagi kalau dia sudah masak warnanya kuning. Tapi begitu kita makan, ya, rasanya masam. Masam rasanya dan di dalamnya itu terasa kasar. Ya, ada urat-urat seperti akar yang keras di dalamnya. Sehingga memakannya agak repot. Nah, jangan pula kita menjadi manusia durian. Apa itu manusia durian? Manusia durian itu seperti buah durian, kasar di luar, berduri di luar, meskipun dalamnya dipandang orang baik. Jadi ini juga tidak baik. Jadi dalam bertata krama prinsipnya jangan menjadi manusia kedondong dan jangan jadi manusia durian. Ya, itu penting. Selanjutnya apalagi prinsipnya? Ingat, kita harus berprinsip menghormati yang tua, menghargai sebaya, menyayangi yang muda. Apabila prinsip-prinsip ini sudah kita pergunakan, maka mudahlah kita bertata krama. Bagaimana bertata krama dalam bergaulan? Kuncinya tadi, ya. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Apabila kita ingin diperlakukan dengan sopan, apabila kita ingin diperlakukan dengan terhormat, maka kita harus sopan kepada orang lain, kita harus hormat kepada orang lain. Itu kuncinya dalam pergaulan. Jadi kita mudah, mau bergaul kepada yang tua, mau bergaul kepada yang muda, ya, ataupun bergaul kepada sesama, teman sebaya kita. Lalu, bagaimana bertata krama dalam perkenalan? Ingat kata orang, jika tak kenal, maka tak sayang. Maka kita ingin mengenal orang lain, agar kita disayang orang lain. Tapi kuncinya, dalam berkenalan itu tadi, agar kita disayang, maka kita harus menyayangi orang lain. Nah, itu dia kuncinya. Tapi ketika kita berkenalan itu tadi, bagaimana? Ya, kita perkenalkan nama kita salam, ya, dengan lembut. Jangan terlalu kasar kali kita tekan, orang pun nanti merasa sakit, nggak enak. Ya, sopan. Kita salam, kita guncang sekali, jangan bolak-balik digoncangi juga, kurang sopan rasanya. Ya, sekali. Ya, begitu dia. Itu dalam perkenalan. Kemudian ketika kita hendak berkenalan, kita harus janji dulu dengan orang tersebut bila perlu, ya, kecuali perkenalan yang tiba-tiba yang tidak bisa diatur waktunya. Kalau memang waktunya harus diatur, kita berjanji dulu kapan kita bisa ketemu, di mana bertemu, kapan kita akan mengadakan pertemuan. Itu harus janji dulu. Jangan tiba-tiba kita datang ke rumahnya padahal waktu sudah malam, orang akan terganggu. Ya, itu dia. Kemudian bagaimana tata krama dalam berbicara? Ya, ingat, dalam berbicara kita menggunakan bahasa. Kata orang, bahasa menunjukkan bangsa. Bukan berarti kalau saya berbahasa Inggris, saya bangsa Inggris. Kalau saya berbahasa Cina, saya orang Cina. Bukan itu maksudnya bahasa menunjukkan bahasa menunjukkan bangsa. Bukan itu maksudnya. Lalu apa? Bahasa menunjukkan bangsa maksudnya apabila bahasanya baik, apabila bahasanya teratur, tertib, apabila bahasanya sopan, menunjukkan bahwa bangsa itu adalah bangsa yang baik, bangsa yang tertib, bangsa yang sopan. Nah, jadi dalam tata krama berbicara, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, sehingga menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik dan sopan. Begitu. Lalu bagaimana tata krama dalam berpenampilan? Ya, jadi kalau dalam penampilan kita yang pertama dilihat orang adalah wajah kita. Jadi bukan harus ganteng cantik, bukan itu masalahnya dalam penampilan wajah. Jadi kalau kita senyum kepada orang lain, pasti orang senang melihat kita. Itu penampilan kita. Banyak senyum. Kenapa? Kata orang, senyummu adalah sedekahmu.
Jadi kalau kita sudah senyum kepada orang lain, kita sudah memberi kebaikan kepada orang lain, kita sudah bersedekah kepada orang lain. Begitu. Jangan wajah kita ini kesannya adalah murah marah kepada orang lain. Itu tidak menyenangkan. Lalu penampilan apa lagi? Pakaian. Pakaian kita harus pakaian yang sopan, pakaian yang baik. Bagaimana kalau kamu menjadi siswa berpakaian? Pakaian siswa itu dimasukkan, ya. Jangan dikeluarkan selengean gitu, nggak karuan. Kemudian dasi dipakai yang rapi. Nah, jadi mengesankan kamu adalah orang yang terdidik, orang yang terpelajar. Bukan baju itu dicoret-coret, rapi. Ya, itu akan mengesankan bahwa kamu adalah orang yang baik. Selanjutnya adalah tata krama dalam berjalan. Ketika kita berjalan bersama orang lain, bagaimana? Jaga kesopanan. Ya, jaga kesopanan. Apabila kita jalan berdua, jangan pula kita duluan dari orang lain. Tidak, jalan bersama, beriring. Begitu kita 3 orang berjalan, 2 laki-laki, 1 perempuan, sebaiknya perempuan di tengah. Seolah-olah kita, ya bukan seolah-olah, kita harus melindungi. Ya, kita harus melindungi. Begitu dia. Nah, kita harus melindungi yang wanita. Jadi wanita tengah. Begitu. Lalu bagaimana tata krama makan? Ketika kita makan bersama, ya, kita harus menjaga, kita harus tertib. Jangan pula nanti sendok dengan piring seperti berperang, tang ting tung. Begitu. Ya, makan, minum dengan tangan kanan, jangan pula minum dengan tangan kiri. Nah, itu kurang sopan bagi kita orang timur. Nah, kita jaga. Jangan banyak berbicara ketika kita makan. Jangan berbicara yang tidak perlu. Makan kita nikmati, santai, tenang, tertib. Itu yang elok. Ya, tata krama makan. Lalu bagaimana pula tata krama menggunakan fasilitas umum? Jadi dalam menggunakan fasilitas umum seperti misalnya jalan raya, ATM, ya, terminal, pasar, kamar mandi umum, kita harus jaga kebersihannya dan jaga keamanannya. Ya, jaga, jangan sembarangan kita di situ membuang sampah. Lihat mana tempat sampah. Kemudian alat-alat yang kita pergunakan itu kita jaga keamanannya. Jangan sampai kita merusak. Ingat ya, orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apabila kita merusak berarti kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Kita akan jadi sampah masyarakat. Gitu. Ya. Nah, itulah tata krama dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ada tata krama pergaulan, tata krama berkenalan, tata krama berbicara, tata krama menggunakan fasilitas umum. Itu. Jadi kita dalam menggunakan itu semua, dalam bertata krama itu kita ingat prinsip-prinsipnya. Ya. Apa itu prinsipnya tadi? Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Hormati yang tua, hargai sebaya, sayangi sesama. Itu dia. Kemudian jangan menjadi manusia kedondong maupun manusia durian, tapi baiklah di luar, baik pula di dalam. Itu prinsipnya, ya. Kita bermanfaat bagi orang lain, jangan menjadi sampah masyarakat. Ingat, apabila tata krama itu kita pergunakan sebagaimana seharusnya, maka itu akan mengangkat harkat martabat kita, mengangkat derajat kita menjadi mulia. Kita dipandang mulia, terhormat oleh orang lain, dan kita akan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat di sekitar kita. Itulah pentingnya tata krama bagi siswa, bagi kita, sehingga kita terangkat derajat menjadi mulia dan bermanfaat bagi orang lain, menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Itu pentingnya. Nah, dengan menggunakan prinsip-prinsip bertata krama itu akan mudahlah kamu, ya, bertata krama di lingkup sekolah maupun di luar lingkup sekolah. Misal di lingkup sekolah, bagaimana tata krama kamu kepada guru, bertemu dengan guru itu, ingat prinsip tadi. Hormati yang tua, hargai sebaya, sayangi yang muda. Jadi ketemu dengan guru yang lebih tua dari kita, ingat 3S. Senyum, sapa, salam. Senyum kepada guru, beri salam. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, salam. Tapi kalau misalnya situasi pandemi seperti ini, pandemi COVID, kita tidak harus bersentuhan tangan. Berikan salam. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak.
Atau selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Nah, itu sudah mengangkat derajat kita. Mulia kita di depan guru kita. Anak ini tahu diri. Begitu gurunya menilai, anak ini sopan, anak ini santun. Mulialah kamu jadinya. Nah, apabila ini kamu terapkan di luar sekolah, bagaimana kamu kepada orang tua kamu, bagaimana kepada tetangga, bagaimana dengan saudara. Nah, tentunya ini baik. Kamu akan terangkat derajatmu. Nah, di sekolah juga kamu akan diajari untuk membiasakan diri tertib, bertata krama. Maka muncullah di sekolah itu tata tertib di ruang kelas, tata tertib di laboratorium, tata tertib di perpustakaan, tata tertib memasuki lingkup sekolah, lingkungan sekolah, wawasan wiyata mendalam. Begitu dia, dengan dikeluarkannya tata tertib itu, maka kamu akan terbiasa nanti. Maka lahir dan batin kamu menjadi baik. Nah, itulah tadi tentang tata krama. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sekian dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Horas, horas, horas.